Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rizal Rabani. Di sini saya akan menjelaskan terkait ADART Gerakan Pramuka yang berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka nomor 07 garis miring Munas garis miring 2023. Sebelumnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka sebuah dokumen hukum yang mengatur landasan, tujuan, struktur, hak, dan kewajiban serta tata cara organisasi Pramuka Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman utama bagi seluruh anggota dan pengurus dalam menjalankan setiap kegiatan kepramukaan. Anggaran Dasar Bab Ketiga. Bab ketiga berisikan tentang asas. Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Pasal 4 yaitu tentang tujuan. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka A. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berwira patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan juga rohani. Lalu yang B, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia, dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungannya. Masih di bab ketiga yaitu pasal 5, tugas pokok. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik. Untuk bab kelima, pasal 10, prinsip dasar kepramukaan. 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri pribadinya. Dan 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Untuk pasal 11 tentang metode kepramukaan. 1. Metode kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui A. Pengamalan kode kehormatan pramuka. B. Belajar sambil melakukan. C. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. D. Kegiatan yang menarik dan menantang. E. Kegiatan di alam terbuka. F. Kehadiran orang tua yang memberikan bimbingan, dorongan, dan juga dukungan. G. Penghargaan berupa tanda kecakapan. H. Satuan terpisah antara putra dan putri. Dan I. Kiasan dasar. 2. Dalam menjalankan metode kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Berikutnya ada ART atau Anggaran Rumah Tangga. Bab ketiga, pasal 5, yaitu mengenai asas. 1. Pancasila adalah satu-satunya asas gerakan pramuka untuk mencapai tujuan. 2. Pancasila diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap anggota gerakan pramuka. Bab 3, pasal 6, mengenai tujuan. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar menjadi A. Manusia yang memiliki 1. Kepribadian yang berani dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, beriman, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. 2. Kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Jasmani yang sehat dan kuat. Dan 4. Kepedulian terhadap lingkungan hidup. Masuk ke B. Warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara.
Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Untuk pasal 7 yaitu mengenai tugas pokok. 1. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda, menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi berkarakter yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional, serta membangun dunia yang lebih baik. 2. Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan tersebut dilaksanakan dengan bimbingan anggota dewasa. Dalam pelaksanaan tugas pokok perlu dilakukan kerjasama yang baik dengan orang tua, guru, dan unsur masyarakat agar terdapat keselarasan dan kesinambungan dalam pendidikan. Yang bab 5 pasal 11 mengenai prinsip dasar kepramukaan. 1. Nilai dan prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup setiap anggota gerakan pramuka ditanamkan dan ditumbuhkan kepada setiap peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik sehingga pengamalannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta ketertiban moral, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Setiap anggota gerakan pramuka wajib menerima nilai dan prinsip dasar kepramukaan. 3. Pengamalan nilai dan prinsip dasar kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk A. Mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya, serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. B. Memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkokoh persatuan serta mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebinekaan. C. Melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat. D. Mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama berdasarkan prinsip peri kemanusiaan dan yang adil dan beradab. Bab 5 Pasal 12 Metode kepramukaan. 1. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif, progresif, melalui A. Pengamalan kode kehormatan pramuka, B. Belajar sambil melakukan, C. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi, D. Kegiatan yang menarik dan menantang, E. Kegiatan di alam terbuka, F. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, serta dukungan, G. Penghargaan berupa tanda kecakapan, H. Satuan terpisah antara putra dan putri, dan I. Kiasan dasar. Ayat kedua. Metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. 3. Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Sekian dari saya. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.